Informasi lainnya lagi pemirsa, dua tersangka kasus jasa palsu Egy Sujana dan Damai Harilubis berdatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Harilubis mengunjungi rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara 1, Sumber, Banjarsari, Solo. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo mendadak sepi dari warga yang biasanya ramai berfoto bersama. Awak media yang biasa meliput pun tak diperkenankan masuk ke area kediaman Jokowi dan hanya diperkenankan memantau dari jalan raya. Kepastian kabar kedatangan dua tersangka ke kediaman Jokowi dibenarkan Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia membenarkan Egy Sujana dan Damai Lubis mendatangi kediaman Jokowi didampingi kuasa hukum Eli Daneti. Meski demikian, Syarif enggan berkomentar terkait pertemuan antara dua tersangka tersebut bersama Jokowi. Menurutnya pertemuan dilakukan secara tertutup. Diketahui sebelumnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi dua klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Harilubis menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan babak baru dalam perjalanan kasus ini. Nama Egy Sujana dan Damai Harilubis kembali menjadi sorotan. Usai keduanya diketahui menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di tengah status keduanya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Egy Sujana dan Damai Harilubis merupakan 2 dari 8 tersangka yang tergabung dalam klaster pertama penyidikan kasus ini. 5 tersangka di klaster pertama yakni Egy Sujana selaku pengacara, serta 4 aktivis yakni Kurnia Trirohyani, Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, warga Bekasi digegerkan dengan penemuan wanita muda tak bernyawa di kamar kosnya. Warga menduga korban tewas akibat aksi pembunuhan. Sylvia Marlina, wanita muda berusia 23 tahun, asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di Jalan Letnan Arsyada, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Korban ditemukan tak bernyawa dengan posisi terlentang di atas tempat tidur oleh pihak keluarga. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban, namun warga sekitar menyebut diduga Sylvia Marlina menjadi korban pembunuhan. Peristiwa ini bermula saat pihak keluarga menghubungi ponsel korban namun tak ada jawaban. Pihak keluarga yang curiga kemudian mendatangi indekos dan menemukan korban tak bernyawa.
Hingga kini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban, namun telah memeriksa sejumlah saksi. Terhadap korban sudah dilakukan otopsi, kemudian ini dilakukan atas persetujuan keluarga untuk mengetahui penyebab kematian. Nah, sampai dengan hari ini keluarga korban sudah membuat laporan polisi ke Polres Metro Bekasi Kota, dan sampai dengan hari ini kami masih melakukan upaya untuk mendalami penyebab kematian. Jenazah korban langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses otopsi. Kini kasus ditangani petugas kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Alasannya polisi belum menemukan adanya peristiwa pidana. Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dikeluarkan pada Selasa 6 Januari 2026. Surat tersebut ditujukan kepada istri dari Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dalam kondisi wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ayah almarhum Prada Luki Cepril Saputra Namo, Pelda Christian Namo, dijemput paksa oleh anggota Detasmen Polisi Militer 9-1 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelta Krestia ditangkap saat tiba di Pelabuhan Tenau, Kecamatan Ala, Kota Kupang. Bukan, saya lepas baju saya siap. Saya lepas baju saya siap. Iya betul, tapi kan surat tunjuk saya dulu. Saya kuana sumat. Penangkapan terhadap Pelda Christian Namo di Pelabuhan Tenau diwarnai perdebatan. Apa dan bohong gitu? Kok tiba-tiba namanya perintah. Dalam video yang viral, Christian Namo sempat menolak dibawa anggota TNI. Ini klien kami. Beta buka. Abang datang jemput. Ia bahkan membuka bajunya sebagai bentuk protes. Bukan dengan apa-apa. Kuana sumat. Melalui kuasa hukumnya, Christian Namo mempertanyakan dasar hukum dan surat perintah penangkapan resmi. Sebagai tim hukum kasus hukum, saya Kosma Joko kaget ya. Klien kami tiba-tiba dijemput ya. Dijemput menghadap ke Denpom Kupang tanpa alasan hukum yang jelas. Jadi kami tidak sedang melawan TNI. Kami ingin mengikuti proses dengan menunjukkan surat jelas gitu. Karena klien kami saat ini sedang menghadapi musibah. Usai video tersebut viral, terungkap bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari istri Pelda Christian Namo, Sepriana Paulina Mirpi, terkait dugaan pelantaran keluarga dan pemfitnahan di media sosial. Selain laporan dari istri, pihak Kodim Rotendao juga disebut telah melaporkan Pelda Christian Namo atas dugaan pelanggaran disiplin dan hukum militer. Yang saya laporkan itu suami saya, Pelda Christian Namo. Saya melaporkan terkait video-video live yang mencaci maki, menghina, menghujat saya dan keluarga saya. Dan itu sangat mempermalukan kami, terutama saya dan anak-anak saya, mengganggu psikis kami, mental anak-anak saya perlu jaga. Saat ini Pelda Christian Namo telah ditahan di Denpom Kupang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.